Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali dengan YouTube channel Berbagi Makna 7. Dan dalam kesempatan ini kami ingin menyampaikan suatu materi yang merupakan aspek yang sangat penting dalam kita berkehidupan menjadi sebuah bangsa. Apa yang saya maksud itu adalah mengenai korupsi. Dari zaman dulu sampai hari ini, masalah korupsi ini adalah menjadi suatu masalah dan juga persoalan yang sangat besar bagi keberlangsungan kita hidup berbangsa dan bernegara. Dan dalam kesempatan ini YouTube Berbagi Makna 7 dalam chamber Pantura ini akan saya sampaikan sedikit bahwa Pantura ini adalah sebuah singkatan, yaitu 8 tuntutan rakyat. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyat, yang kedua adalah keutuhan NKRI, yang ketiga redesign country management system, artinya penataan ulang sistem tata kelola negara, yang keempat adalah berdikari, yaitu berdiri di atas kaki sendiri alias mandiri, yang kelima mengangkat citra Indonesia di pentas internasional, yang keenam adalah berperan aktif mewujudkan perdamaian dunia, dan yang ketujuh adalah berperan aktif menjaga kelestarian alam, yang kedelapan adalah memajukan seni, budaya, dan olahraga. Inilah Pantura. Di zaman Orde Lama, mahasiswa telah turun ke jalan menyampaikan tuntutan apa yang disebut Tritura, yaitu 3 tuntutan rakyat. Dan kali ini YouTube channel Berbagi Makna 7 menyampaikan suatu gagasan mengenai 8 tuntutan rakyat yang disebut Pantura. Untuk kali ini, dari 8 tuntutan rakyat ini, yang pertama yang ingin kami kupas hari ini, yaitu kesejahteraan rakyat semesta. Apa yang disebut kesejahteraan? Seperti episode yang lalu-lalu, bahwa kesejahteraan itu terdiri atas 3 hal besar, yaitu keamanan, keadilan, dan kemakmuran. Jadi seorang Agus, seorang Asep itu disebut rakyat yang sejahtera ketika merasa hidupnya aman, diperlakukan adil, dan ekonominya makmur. Nah, di dalam kehidupan mensejahterakan rakyat semesta ini, ada sebuah gangguan yang bernama korupsi. Korupsi ini mengganggu juga di bidang keamanan rakyat, karena korupsi ini mengganggu di bidang keadilan rakyat, karena korupsi ini mengganggu di bidang kemakmuran rakyat, yang mana kemakmuran isinya sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, dan kendaraan. Nah, untuk hari ini kami ingin mengupas mengenai yang tadi saya sampaikan, yaitu salah satu gangguan kita berbangsa dan bernegara yang disebut korupsi. Supaya lebih jelas, saya ingin menyampaikan apa judulnya hari ini, yaitu korupsi. Itu dalam bahasa Inggrisnya adalah corruption.
Nah, corruption ini asal dari muasal katanya itu dari bahasa Latin itu adalah corruptus. Latin kuno atau Italinya itu adalah cormere. Maaf, bukan cormere, corumere. Apa ini korupsi atau corruption, atau dalam bahasa Latinnya berasal dari corruptus atau corumere? Itu kita bisa bicara secara sistematis bahwa korupsi itu adalah tindakan penyelewengan. Tindakan penyelewengan yang merugikan pihak lain. Pihak lainnya ini bisa perorangan, bisa kelompok, bisa institusi. Inilah makna dari korupsi. Jadi korupsi adalah suatu tindakan penyelewengan yang merugikan pihak lain, baik perorangan, kelompok, ataupun institusi. Terus yang berikutnya, jenis korupsi. Nah, karena korupsi itu adalah definisinya merupakan suatu tindakan penyelewengan yang merugikan pihak lain, baik kelompok maupun perorangan, sekarang kita mesti teliti atau seksama mengamati jenis korupsi. Minimal ada 3 jenis korupsi. Yang pertama adalah korupsi uang. Yang kedua adalah korupsi kebijakan. Dan yang ketiga adalah korupsi pemahaman. Nah, jadi saya ulangi, jenis korupsi ada 3, yaitu korupsi uang, yang hari-hari kita saksikan bersama Gus di televisi, yang akhirnya pakai baju orange, terus diborgol. Ini berbahaya. Di atas itu ada korupsi kebijakan, yang dalam Inggrisnya adalah policy corruption. Jadi korupsi kebijakan. Korupsi kebijakan ini lebih bahaya dari korupsi uang, karena begitu kebijakannya dikorup, dipelintir sedikit, berebet efeknya. Contoh dulu ada kasus BLBI, ada kasus Senturi, ada kasus macam-macam. Itu tidak lain adalah merupakan wujud dari korupsi kebijakan. Dan yang ketiga adalah korupsi pemahaman. Ini adalah understanding corruption. Dalam bahasa Inggrisnya adalah
understanding corruption. Korupsi pemahaman. Sebagai contoh, ketika orang masuk politik, itu pemahamannya dikorup. Yang mana politik itu harusnya dimaknai sebagai how to manage something become something. Bagaimana memanage sesuatu menjadi sesuatu, yang maknanya tidak lain tidak bukan adalah country management. Kemudian dikorup pemahaman itu menjadi who gets what and who sit where. Siapa dapat apa dan siapa duduk di mana. Inilah urusan kejadian korupsi pemahaman. Nah, dari 3 jenis korupsi, khususnya di Indonesia, korupsi uang, korupsi kebijakan, dan korupsi pemahaman, mana dari 3 jenis korupsi ini yang terjadi di Indonesia? Astagfirullahaladzim, 3-tiganya terjadi di Indonesia, dan inilah yang akan sangat mengganggu dan merusak kehidupan tata kelola negara yang korbannya tidak ada lain, yaitu rakyat semesta. Kenapa? Karena dari tindakan-tindakan korupsi ini banyak sekali program-program yang terganggu. Sebagai contoh, seorang ekonom, begawan ekonomi, mengatakan bahwa kebocoran uang negara itu sekitar 30%. Bayangkan, saya bilang kalau kebocoran sampai 30%, Gus, itu namanya bukan kebocoran, tapi itu namanya kebobolan alias grojog. Sebab kalau bocor itu mestinya hanya setetes demi setetes. Nah, kalau kita ngomong kebocoran itu sampai 30%, di mana anggaran pendapatan negara kita per tahun terakhir itu adalah 3.000 triliun, maka kalau apa yang disampaikan seorang begawan ekonomi itu benar, maka 30% dari 3.000 triliun sekitar 1.000 triliun. Betapa besarnya uang 1.000 triliun tiap tahun bocor yang mestinya sangat membawa manfaat untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya, dengan 1.000 triliun, kalau kita cerdas mengelola dunia pendidikan, rakyat Indonesia pendidikannya gratis, minimal SD, SMP, SMA. Kami sudah menghitung. Dengan 1.000 triliun, dari 1.000 triliun, kita bisa menggratiskan kesehatan rakyat Indonesia. Kami juga sudah menghitung dengan pendekatan bahwa setiap bulan penduduk yang sakit itu jumlahnya 15%. Kalau 15% kali 12 bulan itu artinya 180%. 180% mirip dengan 200% alias 2 kali jumlah populasi. Jadi kalau populasi kita 280 juta, 2 kalinya 560 juta atau dibulatkan menjadi 600 juta. Ada 600 juta maksimum orang sakit setiap tahun di Indonesia dengan biaya, kata seorang peneliti, bahwa setiap penyakit, Mas Noto, itu kira-kira 10 tahun yang lalu itu 15-20 ribu, mungkin sekarang 50 ribu. Nah, kalau sekitar 600 juta kali 50 ribu, itu artinya apa? Sekitar 30 triliun. Nah, 30 triliun kalau dibayar lewat asuransi dengan berbagai asuransi bersatu menjadi sebuah sindikasi, negara hanya mengeluarkan 30 triliun. Dan kalau didouble supaya asuransi juga mempunyai atau memiliki keuntungan yang mumpuni, didouble aja itu Gus sampai 60 triliun.
tapi segenap rakyat Indonesia ini bisa dibiayai kesehatannya oleh negara. Nah, angka-angka itu tadi bisa salah dan bisa dihitung lagi, tetapi paling tidak dengan cara berpikir berapa jumlah orang sakit rakyat Indonesia setahun dan berapa biaya rata-ratanya untuk pengobatannya, dan akhirnya berapa biaya total untuk menggratiskan kesehatan rakyat di seluruh Indonesia. Sekali lagi, silahkan dihitung lagi, angka boleh salah, tetapi paling tidak cara berpikirnya yang tidak boleh salah. Bahwa pendidikan dan kesehatan itu adalah hak rakyat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan wajib belajar, wajib mengenyam pendidikan, itu salah besar. Yang benar adalah buat rakyat itu adalah hak belajar dan hak memperoleh ilmu. Nah, karena rakyat sebagai pemilik daulat rakyat tertinggi, posisinya adalah memiliki hak belajar, maka di samping kanan pemerintah atau negara berkewajiban. Jadi ada hak dan kewajiban. Pendidikan itu haknya rakyat, menjadi kewajibannya negara untuk memfasilitasi dunia pendidikan. Demikian pula untuk urusan kesehatan. Kesehatan itu adalah hak rakyat. Maka pemerintah berkewajiban memenuhi fasilitas baik infrastruktur dan lain-lainnya. Jadi saya ingin meluruskan, selama ini sering dikatakan bahwa ada yang namanya wajib belajar. Itu tolong dikoreksi bahwa tidak ada istilah wajib belajar. Yang ada adalah hak belajar, karena yang berkepentingan rakyat sehat dan pinter itu adalah negara. Itu yang ingin pertama saya sampaikan, ya kan. Yang berikutnya adalah bahwa korupsi ini yang tadi sudah saya sampaikan merupakan tindakan penyimpangan, harus serius dan sungguh-sungguh dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara. Makanya saudara-saudaraku yang kami cintai, kami berbagi makna 7 hari ini ngomong korupsi ini, terutama kami address kepada presiden, yang sekarang presiden kita adalah seorang Jenderal Prabowo. Kami berharap bahwa Presiden Jenderal Prabowo ini serius dan sungguh-sungguh dalam memberantas korupsi. Kenapa saya katakan serius? Ini harus beneran, nggak boleh main-main. Dan tidak boleh ada yang perlu ditakutkan, karena rakyat pasti 100% mendukung jika presiden mau melangkah serius untuk memberantas korupsi. Dan kenapa ada kata-kata harus sungguh-sungguh? Artinya apa? Jangan setengah-setengah. All out semua energi untuk memberantas korupsi itu harus diwujudkan dalam suatu kegiatan yang nyata. Berikutnya, bagaimana penanganan pemberantasan korupsi? Kalau saya boleh breakdown, itu di mana-mana itu selalu ada usaha preventif. Yaitu pencegahan. Pencegahan. Bagaimana pencegahan supaya tidak terjadi korupsi? Yang pertama misalnya adalah penyederhanaan birokrasi. Kenapa penyederhanaan birokrasi ini penting? Karena dengan panjangnya jenjang birokrasi, maka semakin banyaklah lobang-lobang kesempatan untuk
orang melakukan tindakan korupsi. Yang kedua adalah penyederhanaan. Selain birokrasi, yaitu regulasi. Aturan-aturan itu disederhanakan, nggak perlu dibikin ruwet-ruwet, supaya tidak membuat celah-celah, lubang-lubang untuk para oknum melakukan kegiatan korupsi. Ini tindakan pencegahan. Dan ada satu lagi tindakan pencegahan yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai pengawasan. Pengawasan yang profesional. Sebagai contoh, keuangan negara ini dikelola oleh 500 daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia. Alangkah baiknya, walaupun sudah ada BPK dan BPKP, negara punya inisiatif untuk memasang 1, 2, atau 3 orang pengawas di setiap kota di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, daerah tingkat 2 di seluruh Indonesia itu sekitar 500 daerah tingkat 2. Kalau setiap daerah tingkat 2 dipasang 2 orang pengawas, berarti kita butuh 1000 orang. Kalau 1000 orang ini digaji 5 miliar per tahun, maka negara hanya membutuhkan 5 triliun per tahun. Kalau 2 orang ini dianggap kurang, harus 4, ya 10 miliar menjadi budgetnya menjadi 10 miliar per tahun. 5 triliun menjadi 10 triliun. Dan seterusnya, kalaupun orangnya menjadi 4 orang digaji 5 miliar, itu hanya butuh misalnya 5 miliar kali 2 orang, kalau 4 orang berarti kali 2000, ya. Ya dah? 10.000. Kalau gajinya 5 miliar per tahun, ini berarti cuman 50 miliar dah. 50 triliun, ya. 50 triliun. Apa artinya 50 triliun dibandingkan dengan 1000 triliun yang setiap tahun loss? Nah, disinilah perlu diterapkannya ajas benefit cost ratio. Artinya berapa uang yang kita korbankan dan berapa manfaat yang kita peroleh. Jadi sekali lagi, usaha preventif untuk menghajar atau mencegah terjadinya korupsi, yang pertama adalah penyederhanaan birokrasi. Yang kedua adalah penyederhanaan regulasi. Karena apa? Dengan regulasi yang bertele-tele dan birokrasi yang panjang, itu menyebabkan celah-celah oknum untuk melakukan korupsi. Yang ketiga adalah pengawasan keuangan, yang saya ilustrasikan tadi. Kalau daerah tingkat 2 ada 500 daerah tingkat 2, kali 2 orang, itu artinya butuh 1000 orang. Kalau digaji 5 miliar per tahun, kita butuh 5 triliun. Kalau di double jumlahnya atau gajinya, itu juga sekitar 10 triliun. Dan kalau sampai terus di double-double sesuai kebutuhan, itu paling-paling kita mengeluarkan 50 triliun, yang betapa kecilnya jika dibandingkan dengan 1000 triliun yang setiap tahun itu bocor. Nah, jadi sekali lagi, angka-angka ini boleh keliru atau kurang tepat, itu silahkan dihitung lagi. Tapi paling tidak bahwa dengan menggaji 1000 orang kali 5 miliar per tahun, itu hanya 5 triliun. Kalau di double,
jumlahnya 10 triliun. Didobel lagi, maksimum sampai 50 triliun dibandingkan dengan 1000 triliun yang loss. Ini adalah ajas benefit cost ratio, berapa cost yang dikeluarkan dibandingkan manfaat yang bisa kita peroleh. Nah, ini adalah usaha-usaha yang sifatnya preventif alias pencegahan. Nah, selain preventif, harus dilengkapi dengan satu usaha lagi, yaitu penanggulangan, pemberantasannya. Jadi selain pencegahan, itu penanggulangan. Jadi selain preventif, ada satu usaha lagi, yaitu pemberantasan, pencegahan. Ini saya hapus. Jadi yang pertama adalah usaha preventifnya, yaitu pencegahan. Dengan langkah-langkah yang tadi. Yang kedua adalah usaha represif. Yaitu penanggulangannya. Nah, untuk penanggulangan ini kami mengusulkan berbagai langkah, Chef Gus. Yang pertama, rampas harta hasil korupsi. Sekarang pemerintah juga lagi getol, ya kan, terus menggelorakan bahwa harta hasil korupsi harus dirampas, dikembalikan kepada negara, karena dari hasil perampasan ini sangat bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, yaitu untuk keamanan rakyat, keadilan rakyat, dan kemakmuran rakyat. Sebagai contoh, itu kemarin kalau nggak salah ARA itu ada punya gagasan, kalau ada aset-aset yang mangkrak dan tidak jelas statusnya, apalagi hasil perampasan dari harta terkoruptor, itu bisa dipergunakan untuk membuat sekian ratus ribu rumah rakyat, antara lain. Jadi rampas harta hasil korupsi. Kemudian dari uang yang sampai sekian ratus triliun, itu kalau dirampas itu bisa untuk memberdayakan rakyat yang tadinya tak berdaya menjadi berdaya, untuk kesehatan rakyat secara gratis, untuk pendidikan rakyat secara gratis, dan sebagainya, dan sebagainya. Maka program merampas harta hasil korupsi ini hukumnya wajib jib alias fardu ain kalau dalam bahasa Islamnya. Yang kedua, tangkap dan penjarakan. Diisolir, di sebuah pulau khusus, ini yang kami sebut adalah Pulau Setan atau The Setan Island.
Jadi para koruptor ini dipenjara, diisolir, tidak boleh ketemu orang dan tidak boleh melakukan komunikasi dengan siapapun, cabut HP-nya, dan diletakkan di sebuah pulau khusus yang kami sebut adalah Pulau Setan alias The Setan Island. Cabut HP-nya, tidak boleh ketemu siapapun, penjarakan, supaya dia tidak bisa melakukan kejahatan-kejahatan berikutnya. Kita sering dengar bahwa penjahat-penjahat walaupun sudah di dalam penjara masih bisa melakukan sesuatu. Ini berbahaya. Nah, langkah yang ketiga adalah intellectual punishment. Intellectual punishment. Apa ini? Yaitu hukuman kepada para intelektual. Berupa apa? Ijazahnya dianulir alias dirobek. Karena apa? Para sarjana yang telah lulus menjadi seorang sarjana, yang sekolahnya dari SD, itu dibiayai oleh rakyat karena menggunakan APBN toh. Nah, setelah jadi orang, setelah jadi pejabat, malah berkhianat terhadap rakyat. Ini kan luar biasa zolimnya. Maka ijazahnya itu harus dirobek, dianulir. Si Polan, sarjana ini, karena telah melakukan korupsi, sudah terbukti, maka gelar kesarjanaannya, kedoktorannya, dan keprofesorannya itu dirobek, dianulir, karena dia telah menjadi pengkhianat bangsa. Ini penting, intellectual punishment. Yang keempat, juga tidak kalah pentingnya, yaitu publish. Jadi koruptor ini diumumkan ke seluruh media, dan bila perlu koruptor itu disebutkan bahwa koruptor Mr. A itu punya anaknya ABCD, supaya keluarganya juga ikut menanggung malu. Jadi artinya di sini dipublish untuk dipermalukan. Nah, inilah kira-kira langkah-langkah represif. Jadi saya ulangi, pencegahannya itu dengan yang tadi kami uraikan. Represifnya, penanggulangannya: 1. Rampas harta hasil korupsi untuk dikembalikan kepentingan rakyat. Yang kedua, penjarakan, dipenjarakan, diisolir di sebuah pulau khusus yang kita sebut adalah Pulau Setan. Di sebuah pulau tersendiri, guys, diisolir, tidak boleh pegang HP, tidak boleh berkomunikasi dan bertemu orang selama waktu tertentu. Yang ketiga, hukuman intelektual, intellectual punishment. Jadi bagi sarjana yang telah melakukan tindakan korupsi, tidak lain tidak bukan mereka telah berkhianat kepada rakyat, maka ijazahnya harus dianulir alias dirobek. Karena apa? Mereka dulu waktu sekolah sampai sarjana, S1 atau S2 sampai S3, itu biayanya dibiayai oleh rakyat. Yang keempat, publish, diumumkan bahwa ada koruptor Mr. X. Mr. X ini adalah bapaknya ABCD, supaya si keluarganya itu ikut menanggung malu. Jadi banyak sekali beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan demi pemberantasan korupsi di negeri ini, supaya perjalanan kehidupan dan
dari berbangsa dan bernegara kita tidak mengalami gangguan yang besar. Nah, lantas narapidana yang di penjara ini, apa sisa haknya? Mereka terpidana pengkhianat ini jangan diberi hak apapun, tinggal mereka dikasih hak dua, yaitu hak hidup dan hak bertobat. Jadi silahkan kamu di penjara sekian tahun, kami isolir, dan kamu masih punya hak hidup dan hak untuk bertobat. Bertobat kepada segenap masyarakat dan bertobat kepada seluruh bangsa Indonesia. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kenapa hari ini kami merasa penting untuk bicara soal korupsi? Pelakunya disebut koruptor. Asal korupsi itu asal katanya dari bahasa Latin yaitu corruptus, atau bahasa Itali kunonya adalah corrumere, yang artinya adalah sebuah penyimpangan yang sangat merugikan. Nah, pemberantasannya, penanganannya adalah melalui tindakan preventif pencegahan. Satu, penyederhanaan birokrasi, jangan bertele-tele. Yang kedua, penyederhanaan regulasi, jangan bertele-tele. Yang ketiga, pengawasan yang profesional. Nah, di bidang pengawasan ini, syukur kalau ada orang-orang yang jujurnya luar biasa di Indonesia. Kalaupun tidak ada, kita bisa panggil orang asing. Dari New Zealand dari Finlandia atau dari Jepang orang-orang yang statusnya sudah menjadi begawan atau resi di bidang ekonomi. Nah, berapa mereka harus dibayar? Saya ulangi tadi. Kalau di daerah tingkat 2 itu jumlahnya ada 500 kota. Kalau dipasang setiap kota 2 orang, berarti kita butuh 1000 orang. 1000 orang, kalau kita gaji 5 miliar, berarti cuman 5 miliar. Ya toh? Ayo 5 triliun. 5 triliun. Nah, kalau kita orangnya di double menjadi 2000 kali 5 miliar, ini 10 triliun. Ya toh? Kalau gajinya di double 2000 orang kali 10 miliar, ini juga cuman 20 triliun. Mau 5, mau 10, mau 20, ini dibandingkan dengan 1000 triliun yang bocor setiap tahun, ini suatu angka yang harus dipikirkan secara serius. Ini preventif pencegahan. Yang pertama langkah preventif pencegahan, yang kedua represifnya. Rampas harta hasil korupsi, penjarakan, isolir di pulau khusus yang kita sebut pulau setan. 3, intellectual punishment. Karena tidak sedikit orang-orang sarjana yang menjadi pelaku korupsi. Dirobek ijazahnya dan diumumkan siapa si A itu. Si Polan, orang tuanya siapa. Jadi banyak sekali langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk memberantas atau meminimalisir tindakan korupsi yang terjadi di negeri ini. Nah, yang saya sampaikan tadi itu adalah langkah-langkah yang merupakan tuntutan rakyat kepada para pengelola negara. Nah, tetapi di sisi lain kita sebagai rakyat pun harus ikut mengawal dan mensupport program pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, Mr. Prabowo, Mr. Presiden
Anda tidak usah ada keraguan sedikit pun untuk memberantas korupsi, dan Anda tidak perlu ada ketakutan sedikit pun. Anda seorang jenderal, seorang presiden, dan sekaligus seorang kepala negara. Jadi Mas Prabowo dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, tekadkan secara bulat Anda sebagai seorang kepala negara untuk memberantas korupsi seakar-akarnya. Itu adalah suara rakyat kepada para pengelola negara, khususnya kita address kepada Mr. Presiden, yaitu Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Kami ucapkan tidak perlu takut dan tidak perlu ragu, dan selamat bekerja Mr. Presiden. Inilah tuntutan rakyat kepada Presiden dan para pengelola negara. Sebaliknya, kita sebagai rakyat juga yang pertama harus mendorong dan mensupport langkah-langkah Presiden dalam rangka memberantas korupsi. Yang kedua, kita juga sebagai rakyat harus memperbaiki tabiat kita. Tadi sudah saya jelaskan bahwa korupsi itu adalah sebuah penyelewengan, sebuah penyalahgunaan. Nah, kita juga rakyat itu jangan melakukan penyelewengan-penyelewengan. Belajarlah jadi manusia yang jujur. Karena apa? Saya tegaskan, kebohongan dan penyelewengan itu pasti akan melahirkan penderitaan. Sedangkan kejujuran itu pasti akan melahirkan kebahagiaan. Jadi janganlah gosip memperoleh uang, memperoleh jabatan dan sejenisnya itu dengan cara berbohong. Saya telah membuktikan beberapa orang, mohon maaf saya tidak mau pamer soal kebaikan, tapi paling tidak kami telah memberikan bantuan-bantuan, baik untuk keperluan bisnis, keperluan sosial, atau keperluan keluarga. Itu alhamdulillah, yang jujur itu sekarang hidupnya berkah. Dan yang tidak jujur hidupnya selalu resah, gundah gulana, dan stres dan sejenisnya. Jadi kami juga dari Berbagi Makna 7 mengajak kita sebagai rakyat, sebagai manusia, dan sebagai insan-insan, duta-duta besarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berhentilah untuk berbuat bohong dan berhentilah untuk melakukan penyelewengan dan penyalahgunaan. Sebagai contoh, Yon, Sep, Gus, saya pernah berkali-kali membantu katanya buat bisnis, taunya dipakai untuk keperluan yang lain. Ada yang bilang untuk keperluan pengobatan, terus kita bantu, taunya dipakai untuk kegiatan perjudian misalnya. Apalagi sekarang lagi musim toh, yang namanya judol, betul, judi online itu. Ada orang saya bantu untuk bagaimana membuat derajatnya naik melalui bidang pendidikan, disalahgunakan. Jadi saya tegaskan sekali lagi, kami sebagai rakyat mendorong dan mensupport kepada para pengelola negara, terutama Presiden dalam pemberantasan korupsi. Tetapi kita sebagai rakyat pun secara bersamaan dengan usaha pemerintah, pengelola negara, kita pun secara bersamaan harus terus memperbaiki karakter dan tabiat kita untuk stop melakukan penyelewengan, penyalahgunaan, dan pembohongan. Garis merahnya saya tegaskan dengan bukti-bukti yang nyata. Kebohongan, penyelewengan, dan penyalahgunaan itu pasti dan sudah proven melahirkan kesengsaraan dan penderitaan. Mungkin aja yang telah melakukan penyelewengan dengan duit korupsi dan sejenisnya, dengan hasil kebohongannya hidup enak, hahaha, tapi lihat nanti endingnya. Karena hukum alam semesta ini akan menuju hukum keseimbangan. Siapa yang berbuat baik akan memetik buahnya, dan siapa yang berbuat jelek akan
menanggung akibatnya. Jadi kita sebagai rakyat stop berbuat kebohongan, penyalahgunaan. Janganlah cari uang, cari rezeki itu dengan cara-cara tipu muslihat, kebohongan, dan lain sebagainya. Itu akan melahirkan penderitaan yang tidak akan bisa ditawar. Dan sebaliknya, ketika kita mencari rezeki dengan cara yang baik dan benar, insya Allah kita akan menjadi insan-insan yang hidupnya berkecukupan, bahagia, dan di bawah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ulangi sepintas, inilah yang kami sampaikan hari ini mengenai korupsi, yang asal katanya dari bahasa Inggrisnya adalah corruption, yang dari bahasa Latinnya adalah corruptus, Itali kunonya adalah corrupere, penyalahgunaan, penyelewengan yang merugikan pihak lain. Penanganannya ada dua, yaitu preventif dan represif, pencegahan dan penanggulangan. Pencegahannya dengan apa yang tadi saya uraikan, dan penanggulangannya juga udah saya uraikan. Jadi sekali lagi bahwa berbagi makna 7 hari ini bicara soal corruption itu kami address untuk dua arah. Satu, untuk para pengelola negara, lebih terkhusus lagi adalah kepada Mr. Presiden Bapak Prabowo Subianto, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, dan yang satu lagi kami tujukan kepada segenap rakyat. Mari kita mulai berhenti melakukan kebohongan-kebohongan, tipu muslihat, siasat yang merugikan orang lain, karena ini tidak akan berkah. Jadi demikian saudara-saudara sekalian, intinya dalam kami berbicara soal korupsi, tujuannya adalah demi terwujudnya kesejahteraan rakyat semesta. Pendekatannya adalah bagaimana manajemen di dunia pengelolaan negara kepada para pengelola, dan yang satu lagi kami address kepada segenap rakyat untuk kita sama-sama mari berbuat baik dan benar, karena berdasarkan pengalaman dan pengetahuan saya, orang-orang yang telah berbuat penyalahgunaan, penyelewengan, penipuan, penuh siasat, itu endingnya hidupnya sengsara dan stres. Dan sebaliknya, orang-orang yang hidupnya dengan kejujuran mendapatkan berkah yang mumpuni. Dan tentu kita semua berharap bahwa kalau kemarin-kemarin kita melakukan hal-hal yang tidak bagus, mulai hari ini stop, bertobat untuk menyongsong hari depan yang lebih jujur, lebih bijak, supaya kita mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Kalau yang tadi saya sampaikan benar, pasti yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Gus. Dan kalau tadi yang saya sampaikan ada yang keliru, pasti yang keliru dari seorang Sunoto. Dan saya dengan segala kerendahan hati mohon maaf sebesar-besarnya kepada para pendengar, dan tidak lupa memohon maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Sekian, semoga pemaparan saya yang singkat ini bermanfaat, dan kita mulai hari ini bismillahirrahmanirrahim melakukan tindakan-tindakan yang baik dan benar, baik bagi para stakeholder, para pemangku jabatan, dan bagi segenap rakyat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.